Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Jelmaan Suamiku. Di sebuah desa di pinggiran hutan di daerah Kabupaten Trenggalek yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah sepasang suami istri, Andi dan Lina. Mereka baru saja pindah ke rumah tua yang diwariskan oleh kakek Andi. Rumah itu besar dan tampak megah, namun menyimpan aura misterius yang membuat bulu kuduk meremang. Hari pertama mereka di rumah baru, semuanya berjalan lancar. Namun, pada malam hari, Lina mulai merasa ada yang aneh. Ia sering mendengar suara langkah kaki di atas lantai. Padahal, mereka berdua berada di ruang tamu. Suara itu terdengar berat dan berulang-ulang, seakan seseorang sedang berjalan bolak-balik. "Andi, kamu dengar suara itu?" tanya Lina dengan cemas. Andi menggelengkan kepala. "Ah, mungkin cuma angin, sayang. Rumah tua memang sering bunyi-bunyi aneh." Lina mencoba menenangkan diri, namun perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Malam berikutnya, suara itu semakin jelas. Kali ini terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Lina tak bisa lagi menahan rasa takutnya dan mengajak Andi untuk memeriksa. Mereka berdua naik ke lantai atas dengan senter di tangan. Kamar-kamar di lantai atas terlihat berdebu dan berantakan, seolah lama tidak dihuni. Saat memasuki kamar paling ujung, Lina melihat sebuah cermin besar yang tertutup kain putih. Tanpa berpikir panjang, ia segera menarik kain itu. Seketika, udara di ruangan terasa dingin. "Kenapa kamu lepaskan kain itu?" tegur Andi. Aku hanya penasaran," jawab Lina dengan suara gemetar. Dalam cermin, Lina melihat pantulan dirinya yang tampak pucat. Namun, ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Berdiri, seorang pria dengan tatapan kosong. Lina terkejut dan berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di sana. "Andi, kamu lihat itu?" tanya Lina sambil menunjuk cermin. Andi melihat cermin itu dan mengernyit. "Aku tidak melihat apa-apa, Lina. Mungkin kamu terlalu lelah." Mereka pun kembali ke kamar dan mencoba tidur. Namun, Lina tidak bisa memejamkan mata. Bayangan pria di cermin terus menghantui pikirannya. Malam berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Barang-barang di rumah berpindah tempat sendiri. Pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta suara langkah kaki yang semakin keras. Lina merasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Suatu malam, Lina terbangun dan mendapati Andi tidak ada di sampingnya. Ia mencari ke seluruh rumah, namun tidak menemukan jejak suaminya. Ketika kembali ke kamar, ia melihat Andi berdiri di depan cermin besar di lantai atas. "Andi, kamu ngapain di sini?" tanya Lina dengan suara parau. Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap cermin dengan tatapan kosong. Lina mendekat dan memegang bahu Andi. Namun, Andi tiba-tiba berbalik dengan mata yang tampak berbeda, seperti bukan Andi yang ia kenal. "Lina, kau tidak seharusnya berada di sini," kata Andi dengan suara yang dingin. Lina merasa ketakutan dan mundur perlahan. Andi atau siapapun yang menyerupai Andi mendekatinya dengan langkah pasti. Lina terjatuh dan merasakan dinginnya lantai kayu di punggungnya. "Andi, hentikan! Ini aku, Lina!" teriak Lina. Wajah Andi berubah menjadi menyeramkan. Seakan wajah itu adalah topeng yang rusak. Lina berteriak ketakutan dan mencoba bangkit. Namun, kakinya terasa berat. Di tengah kepanikan, Lina melihat bayangan pria di cermin yang menatapnya dengan tatapan tajam. "Keluar dari sini, rumah ini bukan untukmu," teriak suara dari cermin. Lina terbangun dengan napas terengah-engah. Ia berada di kamar dan Andi tertidur di sampingnya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Namun, Lina tahu bahwa sesuatu di rumah itu sedang tidak baik-baik saja.
Hari-hari berikutnya, Lina mencoba mencari tahu tentang sejarah rumah tersebut. Ia pergi ke perpustakaan desa dan bertemu dengan seorang wanita tua yang mengenal keluarganya. Wanita tua itu bernama Ibu Mira. Ibu Mira bercerita bahwa rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang pria bernama Karto yang terkenal dengan dukun ilmu hitam. Karto meninggal dengan cara yang misterius. Banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan di rumah itu, kata Bu Mira dengan suara berbisik. Lina merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Lina memutuskan untuk menghubungi seorang supranaturalis untuk membantu mereka. Sang paranormal itu adalah Pak Budi. Pak Budi datang ke rumah mereka pada malam hari. Ia membawa berbagai alat dan benda-benda ritual. Pak Budi berkeliling rumah, merasakan energi negatif yang sangat besar. Ia berhenti di depan cermin besar di lantai atas. Cermin ini adalah portal. Arwah Karto terjebak di sini dan berusaha keluar, kata Pak Budi. Pak Budi memulai ritual pembersihan. Ia menyalakan dupa dan mengucapkan mantra-mantra. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat, dan bayangan pria di cermin muncul dengan wajah yang sangat marah. Kalian tidak akan bisa mengusirku, teriak arwah Karto. Pak Budi terus mengucapkan mantra dengan suara lantang. Andi yang tiba-tiba datang dari bawah terkejut melihat apa yang terjadi. Ia mencoba mendekati Lina, namun langkahnya terhenti saat bayangan Karto keluar dari cermin dan menyerang Pak Budi. Lina menjerit dan berusaha membantu Pak Budi, namun arwah Karto terlalu kuat. Andi melihat sebuah kitab tua di tangan Pak Budi dan membacanya dengan keras. Kata-kata di kitab itu membuat arwah Karto berteriak kesakitan. Cermin itu retak dan pecah berkeping-keping, dan arwah Karto langsung menghilang dalam sekejap. Suasana rumah kembali tenang. Lina dan Andi saling berpelukan dengan napas terengah-engah. Pak Budi tersenyum lelah. Kalian sudah aman sekarang. Arwah Karto sudah kembali ke tempatnya, kata Pak Budi. Meskipun arwah Karto sudah diusir, Lina dan Andi memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Mereka tidak ingin mengambil resiko lebih lanjut. Kini mereka tinggal di kota, jauh dari rumah tua yang penuh misteri itu. Namun pengalaman tersebut akan selalu membekas dalam ingatan mereka, mengingatkan bahwa dunia ini menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap.